Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang implementasi sistem lelang online berbasis web pada barang elektronik. Saya Indah Utami selaku moderator. Saya Muhammad Rafael Mulia Lesmana. Buku Dwi Prianto. Saya Muhammad Abdullah. Ya, halo, perkenalkan saya Yanuar Rangga Saputra. Pertumbuhan transaksi elektronik bekas dan baru di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya perdagangan digital. Namun, proses jual beli elektronik masih menghadapi berbagai kendala, yaitu harga terbaik sulit didapatkan oleh penjual, proses negosiasi yang tidak efektif, memakan waktu, area pembelian terbatas pada daerah tertentu, dalam proses penawaran harga kurang transparan, dan masih tingginya resiko manipulasi harga dan penipuan. Dampak yang terjadi dari masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, harga jual tidak optimal, berkurangnya peluang transaksi, dan rendahnya kepercayaan pengguna. Selanjutnya, solusi akan dijelaskan oleh Puku Dwi Prianto. Oke, Mbak Ida izin melanjutkan untuk solusi yaitu platform lelang elektronik berbasis web yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara transparan, real time, dan kompetitif. Untuk nilai utama yang ditawarkan yaitu ada empat. Pertama, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kedua, menawarkan dilakukan secara real time. Ketiga, sistem akan otomatis memilih pemenang. Keempat, riwayat transaksi terdokumentasi dengan baik. Untuk manfaatnya, yaitu ada tiga. Yang pertama, peluang keuntungan penjual meningkat. Kedua, pembeli mudah mendapatkan harga terbaik. Ketiga, transparansi dan kepercayaan meningkat. Next. Untuk fitur utama sistem, yaitu ada lima. Pertama, modul pengguna. Kedua, modul penjual. Ketiga, modul pembeli, keempat, modul admin, dan kelima, modul sistem. Untuk modul penggunanya, yaitu ada tiga. Pertama, registrasi account. Kedua, login dan logout. Ketiga, profil pengguna. Untuk modul yang kedua, yaitu modul penjual. Ada tiga, yaitu yang pertama, tambah produk. Kedua, kelola produk. Dan ketiga, jadwal lelang. Untuk modul ketiga, yaitu modul pembeli. Ada tiga. Untuk yang pertama, melihat produk. Kedua, mengikuti lelang. Ketiga, mengajukan penawaran. Untuk modul yang keempat, yaitu modul admin. Yaitu ada tiga. Yang pertama, kelola user, kelola barang. Dan yang ketiga, monitori transaksi. Untuk modul yang kelima, yaitu modul sistem. Ada empat, yaitu countdown timer. Kedua, auto winner selection. Ketiga, yaitu email atau notifikasi pemenang. Keempat, riwayat lelang. Next. Untuk target pengguna dan manfaat, yaitu ada penjual, eh, harga lebih kompetitif dan pasar lebih luas. Untuk target primernya, yaitu toko elektronik, distributor elektronik, dan reseller gadget. Untuk pembeli, yaitu ada harga terbaik, transaksi transparan, dan target sekundernya, yaitu mahasiswa, karyawan, dan kolektor gadget. Untuk platform, yaitu potensi pendapatan dari biaya layanan, target tersiernya yaitu komunitas teknologi. Untuk selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh teman saya. Ya, pada slide ini ditampilkan timeline pelaksanaan proyek yang direncanakan berlangsung selama 10 minggu, dimulai pada awal Mei hingga pertengahan Juli. Pada minggu pertama hingga minggu kedua Mei, tim akan melakukan project initiation dan requirement gathering. Pada tahap ini, dilakukan komunikasi dengan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan, ruang lingkup proyek, serta tujuan bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya, pada minggu kedua hingga minggu ketiga Mei, tim melaksanakan analisis kebutuhan dan perancangan proses bisnis beserta use case-nya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna telah terdokumentasi dengan baik sebelum masuk ke proses pengembangan. Kemudian, pada minggu ketiga Mei hingga minggu pertama Juni, dilakukan perancangan database dan arsitektur sistem sebagai fondasi teknis yang akan digunakan selama pengembangan aplikasi. Pada minggu keempat Mei hingga minggu kedua Juni, tim UI UX akan mengerjakan desain antarmuka
dan pembuatan prototipe sehingga alur penggunaan aplikasi dapat divalidasi lebih awal. Selanjutnya, pengembangan sistem dimulai pada minggu pertama Juni hingga minggu kedua Juni dengan fokus pada pengembangan modul user dan login sebagai dasar autentikasi dan manajemen pengguna. Setelah itu, pada minggu kedua Juni hingga minggu ketiga Juni, tim mengembangkan modul barang elektronik yang berfungsi untuk pengelolaan data produk pada sistem. Kemudian, pada minggu pertama Juli hingga minggu ketiga Juli, tim fokus pada pengembangan modul lelang dan bidding yang merupakan fitur utama dalam aplikasi. Setelah seluruh modul selesai dikembangkan, pada minggu kedua Juli hingga minggu ketiga Juli dilakukan proses sistem integration dan testing untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi secara optimal. Terakhir, pada minggu ketiga Juli hingga minggu keempat Juli dilakukan user acceptance testing, yaitu untuk dokumentasi sistem serta presentasi hasil kepada klien sebagai tahap akhir sebelum implementasi dan serah terima proyek. Pada slide ini ditampilkan ruang lingkup pekerjaan atau skop proyek beserta deliverables yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan proyek. Untuk ruang lingkup atau skop, sistem yang akan dikembangkan mencakup 6 fitur utama. Pertama, fitur login dan registrasi yang digunakan untuk proses autentikasi dan pengelolaan akun pengguna. Kedua, manajemen produk yang memungkinkan pengguna atau admin untuk menambahkan, mengubah, dan mengelola data barang elektronik yang akan dilelang. Ketiga, sistem lelang online yang menjadi fitur utama untuk mengelola proses pelelangan secara digital. Keempat, sistem penawaran harga atau bidding yang memungkinkan peserta lelang melakukan penawaran harga secara real-time sesuai aturan yang ditentukan. Kelima, dashboard admin yang digunakan untuk mengelola pengguna, produk, transaksi, dan aktivitas sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir, laporan transaksi yang berfungsi untuk menyajikan data hasil lelang dan aktivitas transaksi dalam bentuk laporan yang mudah dipantau. Selain menghasilkan sistem, proyek ini juga memiliki beberapa deliverables atau hasil kerja yang akan diserahkan kepada klien. Yang pertama adalah dokumentasi analisis yang berisi kebutuhan sistem, proses bisnis, dan use case yang telah disepakati. Kedua adalah desain database yang menggambarkan struktur data dan relasi antar sistem. Ketiga adalah mockup UI UX sebagai rancangan tampilan dan pengalaman pengguna sebelum proses implementasi. Keempat adalah website sistem lelang yang merupakan produk utama hasil pengembangan proyek. Kelima adalah dokumentasi pengguna yang berisi panduan penggunaan sistem bagi pengguna maupun administrator. Dan yang terakhir adalah pitch deck atau dokumen presentasi proyek yang digunakan untuk menjelaskan solusi, fitur, serta hasil pengembangan kepada stakeholder. Selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan estimasi sumber daya manusia dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Tim proyek terdiri dari 6 peran utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda sesuai kebutuhan proyek. Project Manager bertanggung jawab mengelola keseluruhan proyek, memastikan timeline berjalan sesuai rencana, serta menjadi penghubung utama dengan klien. Sistem analis bertugas melakukan analisis kebutuhan, menyusun proses bisnis, dan menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi sistem yang jelas. UI UX Designer bertanggung jawab dengan merancang tampilan dan pengalaman pengguna agar sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Front-end developer mengembangkan antarmuka aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat, sedangkan back-end developer mengembangkan logika bisnis, API, dan pengelolaan database. Selanjutnya, tester atau quality assurance bertugas melakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan yang mengganggu pengguna. Dari sisi anggaran, alokasi terbesar diberikan kepada Project Manager sebesar 12 juta rupiah dan sistem analis sebesar 10 juta rupiah. Hal ini karena kedua peran tersebut terlibat sejak tahap awal proyek hingga proses serah terima, termasuk pengelolaan kebutuhan, koordinasi tim, komunikasi dengan klien, dan pengendalian risiko proyek. Untuk pengembangan sistem, anggaran front-end sebesar 8 juta rupiah dan back-end sebesar 9 juta rupiah dialokasikan untuk implementasi fitur-fitur utama pada aplikasi. UI UX Design dialokasikan sebesar 5 juta rupiah untuk proses perancangan antarmuka dan pembuatan prototipe sistem. Sedangkan testing dan quality assurance sebesar 4 juta rupiah digunakan untuk memastikan kualitas aplikasi sebelum digunakan oleh klien. Selain itu, terdapat anggaran deployment sebesar 4 juta rupiah yang mencakup kebutuhan implementasi sistem ke lingkungan produksi, termasuk konfigurasi server, hosting, domain, SSL, dan proses go live.
Sebagai langkah mitigasi risiko, juga disediakan cadangan risiko sebesar 2 juta rupiah untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan atau kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Mungkin bisa dilanjut kepada Kak Yanwar. Oke, baik. Jadi pada slide ini kami memaparkan identifikasi resiko proyek beserta mitigasinya. Nah, kami mengidentifikasi 5 risiko utama. Risiko dengan probabilitas tertinggi adalah keterlambatan proyek dan bug sistem yang kami tangani dengan monitoring mingguan dan pengujian berkala. Untuk risiko kehilangan data, kami terapkan backup otomatis, sedangkan perubahan kebutuhan diatasi lewat sprint review dan gangguan server dimitigasi dengan monitoring server secara aktif. Meskipun beberapa risiko memiliki probabilitas tinggi, kami sudah menyiapkan langkah antisipasinya agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk metodologi pengembangan, kami menggunakan Agile Scrum dengan durasi sprint 2 minggu per siklus. Alasan kami memilih Agile Scrum karena sifatnya yang fleksibel, pengembangan dilakukan bertahap, dan ada evaluasi rutin di setiap sprint. Alur kerjanya mengikuti siklus, yaitu ada product backlog, sprint planning, development, testing, sprint review, rilis, dan terus berulang hingga sistem selesai. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan mockup halaman login dan registrasi sistem Electrobit. Tampilannya dibagi dua, sebelah kiri login bagi pengguna yang sudah punya akun dan sebelah kanan untuk daftar akun bagi pengguna baru. Desainnya kami buat sesederhana mungkin agar mudah digunakan oleh semua kalangan pengguna. Mungkin lanjut ke eh, mungkin cukup lanjut ke penjelasan berikutnya dari Kak siapa ya? Kak Rafael. Oh, saya Mas. Kak Rafael bisa dilanjut. Baik, fitur unggulan kita yang pertama yaitu adalah real time bidding. Real time bidding itu yaitu user dapat melihat transaksi lelang secara real time. Yang kedua yaitu countdown auction, di mana timer lelang ini akan berubah selama ada transaksi yang masuk terhadap lelang itu. Yang ketiga yaitu auto winner, di mana sistem dapat memilih langsung pemenang tanpa verifikasi dari admin. Yang keempat yaitu notification system. Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada user apabila apabila user itu menang atau tidak. Mungkin bisa di next. Oke, keunggulan kompetitif yaitu Electrobit ini memiliki harga yang kompetitif dibanding marketplace lain, yaitu terus memiliki bid otomatis, lelang lelang dengan transaksi yang real time, transparansi tinggi, dan riwayat yang sangat lengkap untuk kemudahan user. Kesimpulannya yaitu Electrobit hadir sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses lelang barang elektronik melalui sistem berbasis web yang aman, mudah digunakan dan kompetitif. Harapannya, Electrobit dapat membangun ekosistem lelang elektronik yang modern, terpercaya, dan mampu memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.